Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidi atil rabbi fadlina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzul bin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal salamu alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadrati aliyah amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, para tamu undangan yang kami hormati, para kiai, bini sepuh yang kami hormati, kepada yang terhormat Gus Majid beserta rombongan yang kami hormati, saudara kami dari Lamongan yaitu Kang Lurah Hadi bersama rombongan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Pertama-tama izinkanlah diri kami pribadi ikut di belakang hadirat untuk memanjatkan tasakur biqauli alhamdulillahirabbil alamin, yang mana atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, khususnya kita diberi kenikmatan dalam menghadiri acara halal bihalal malam hari ini, tak kurang satu apa. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah keridhaan junjungan Kanjeng Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi. Salam ikraman wa mahabbatan dengan penuh takdim. Marilah kita haturkan kepangkuan beliau zaman wa awanihi wa ala alihi wa sairi auli Allah radhiyallahu anhum min awalihi ila akhirihi wa bal malaikatihi muqarrabin alaihi salatu wassalam. Dengan harapan beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan memberikan jangkungan, syafaat, tarbiyah, barokah, nadroh, karomah kepada kita, sehingga acara pada malam hari ini benar-benar membuahkan manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati, mengenai soal-soal yang kami bawakan, khususnya yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin hadirat yang kami hormati, malam ini mudah-mudahan malam yang mulia dan malam yang diijabi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang kami hormati, sebenarnya halal bihalal itu sudah umum, semua sudah tahu. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, halal bihalal itu merupakan penyelamatan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang taat. Kenapa demikian? Karena kehidupan sebenarnya adalah penuh jebakan. Dan kehidupan di dunia ini sebenarnya jebakan-jebakan dengan penuh kesesatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan aturan-aturan, menciptakan tata cara untuk menyelamatkan setiap hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hambanya yang taat? Nah, itu ribuan puluhan tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala berjanji pada iblis. Pada saat itu iblis masih menjadi Azazil. Dia pandai, dia cakap, dia kuat, sehingga dia oleh Allah dipercaya menjadi raja malaikat penghuni surga dan sekaligus penasihat para malaikat. Dan suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama manusia yang tercipta dari tanah liat. Azazil merasa lebih pandai, merasa lebih cakap, lebih kuat, dan bahannya lebih baik, sehingga beliau tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Seketika itu Allah murka. Kemudian Azazil diubah menjadi iblis.
nama pun diganti menjadi Ifrit. Al-Kisah. Kemudian Al-Jazir matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ridho derajat saya Engkau turunkan dari rajanya malaikat menjadi iblis. Akan tapi izinkanlah saya menggoda anak turunnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Apa jawab Allah? Saya izinkan, sekaligus saya kasih ilmu menggoda anak turunnya Nabi Adam. Tapi jangan diharap bisa menggoda anak turunnya Nabi Adam yang taat kepadaku. Nah, di sinilah Allah kepada iblis itu berjanji dan dia tidak mau ingkar kepada iblis. Dan mulai saat itu Allah mulai menciptakan aturan-aturan, menciptakan tata cara untuk menyelamatkan hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari jebakan iblis. Kemudian kurun waktu Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang terpilih, yaitu menjadi rasul dan nabi, dan pada akhirnya Allah memilih orang yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai nabi kita, yang dikenal sebagai pemberi syafaat manusia, yang dikenal sebagai pemberi rahman Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kalau bisa juga aturan Allah untuk menyelamatkan kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pada intinya halal bihalal itu sebagai penghapusan dosa antara Allah dan hambanya yang taat, dan peleburan dosa antara hambanya dan hambanya. Jadi tidaklah sempurna apabila kita telah melakukan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ya, walaupun kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak akan sempurna sebelum kita menghalalkan di antara satu dan lain. Sebelum kita menghapus dosa-dosa di antara saudara kita, di antara teman-teman kita yang seiman. Hadirin yang kami hormati, ada suatu peristiwa yang hubungannya dengan halal bihalal. Nah, pada saat itu beliau Rasulullah SAW, kalau nggak salah, khutbah. Dalam khutbah itu beliau mengaminkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan yang beliau dahulukan. Kemudian setelah beliau khutbah turun, habis sholat, sahabat-sahabatnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah waktu untuk kami? Kemudian beliau menjawab, ada. Emangnya ada apa? Istilahnya, ana apa? Sahabat tadi menjawab, kula bingung, saya bingung mendengar panjenengan khutbah, kemudian mengaminkan sampai 3 kali, amin yang saya tidak tahu. Kemudian Rasulullah dahulu lagi, wahai sahabatku, kalau kamu ingin tahu, ayo ke rumah. Kemudian di rumah, kemudian beliau mendahulukan, sahabat-sahabatku, ini apa aku mau ngamini? Kok uang-uang ora krungu, termasuk sampeyan. Iki mau enak malaikat dongo. Ini tadi ada malaikat dongo. Malaikat Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril, maaf. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, apakah doanya? Kemudian Rasul menjawab, doa malaikat Jibril diantaranya yang pertama, ya Allah, janganlah Engkau terima tobatnya dan janganlah Engkau ampuni anak-anak atau orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, ya Allah, janganlah Engkau terima tobatnya dan jangan pula Engkau ampuni para istri-istri yang durhaka pada suaminya. Dan yang ketiga, ya Allah, janganlah Engkau terima tobatnya dan jangan pula Engkau ampuni bagi manusia yang tidak mau memberi maaf
apabila yang menyakiti minta maaf di bulan Syawal, ya. Sehubungan dengan halal halal ini masih bulan Syawal, sehingga kalau kita tidak mau menghapus atau tidak mau melebur dosa di antara sahabat-sahabat, di antara saudara-saudara, walaupun kesalahannya besar, justru kita yang mengalami celaka. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ujian bagi hamba yang taat. Aturannya Allah, kalau si hamba tadi mau memberi maaf pada saudaranya yang menyakiti, maka dia taat pada Allah. Karena malaikat Jibril juga diutus Allah. Ya malaikat Jibril, donga nek nggonku. Isine donga ayat telung perkara. Tapi krungokno Nabi Muhammad tok liyane coba krungokno. Perintah Allah. Sehingga kalau kita itu memberi maaf kepada teman, insya Allah kita akan mengalami suatu kebahagiaan di akhirat. Dan Rasulullah bersabda lagi, insya Allah ini ijabah karena saya mengamini. Jadi sebenarnya bulan Syawal ini adalah bulan puncak daripada penghapusan dosa. Apabila kita mau memberi maaf teman-teman kita yang menyakiti kita di bulan Syawal. Hadirin yang kami hormati, di samping itu, marilah kita renungkan kembali bagaimana beliau akhlak beliau. Itu beliau mempunyai akhlakul karimah. Dan setelah beliau secara lahiriah meninggal kita, beliau Rasulullah SAW juga memilih para mursyid. Beliau memilih para aribillah untuk meneruskan cita-cita beliau, yaitu menciptakan manusia yang selalu mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita, zaman kita ini, beliau memilih seorang aribillah, yaitu pencipta salah wahidiyah. Beliau memilih Mbah Yai Qaddasallahu wasruhan sebagai pencipta salah wahidiyah, di mana beliau itu juga akhlakul karimah. Beliau juga qalbu rasul, sehingga apa-apa yang diceritakan beliau pasti hakun nafsuhu, pasti hak yang harus kita ikuti. Beliau juga pilihan Allah untuk mendidik kita, mengarahkan kita melalui sawakid dan ajarannya. Kalau kita lihat, umumnya dalam sebuah kitab itu 100 tahun. Jadi kalau 100 tahunnya lagi 2063. Jadi sekarang secara umum beliau masih menjabat sebagai Al-Ghaus yang mujadid. Berhubung di Waqidiyah itu Ghaus dirahasiakan, tidak boleh dibicarakan dari beliau, karena tidak ada apa ya istilahnya ya, baiat. Jadi Ghaus Sultan Aulia beliau ada dua macam. Yang pertama itu diumumkan, artinya diberitahukan. Nah, pasti kalau Ghaus yang diberitahukan pasti ada baiat. Seperti zamannya Syekh Qadir Al-Jailani. Pasti pengikut Thariqah Qadiriyah pasti dibaiat. Thariqah Naqsabandiyah pasti dibaiat. Sehubungan pengawas waqidiyah tidak dibaiat, maka di sini tidak ada Ghaus yang diberitahukan. Jadi beliau
Jam wakitiyah, ghosnya itu dirahasiakan. Intinya pengamal tidak diwajibkan mencari siapa orangnya. Pengamal hanya diwajibkan meyakini adanya ghos. Titik. Adapun ada seorang pengamal yang diberitahu cukup untuk dirinya sendiri. Tidak beliau. Loh, apa mungkin sampai? Insya Allah sampai kalau kita Fatihah. Ila hadratil zaman Al-Fatihah sudah sampai. Allah tidak akan mungkin keliru menyampaikan doanya kepada beliau. Tak mungkin keliru. Dan mengenai dawuh beliau di antaranya mari kita bersama-sama berjuang dalam meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mencari syafaat Rasulullah, dalam mencari ridha Allah, dalam rangka mencari kebahagiaan yang abadi. Pada dasarnya dawuh beliau itu mengajak kita semua tidak pandang bulu dari golongan manapun, tua, muda, kalau perlu agama manapun, kita ajak bersama-sama meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, beliau meneruskan, dan dalam perjuangan janganlah kita benci seseorang. Janganlah kita kucilkan seseorang, apalagi menyakiti seseorang. Yang kita khawatirkan, jangan-jangan yang kita sakiti, yang kita kucilkan, itu kekasih Allah yang kita sembunyikan. Terus bagaimana kalau yang kita kucilkan, kalau yang kita sakiti, itu kasih Allah yang disembunyikan Allah, kita akan mengalami kerugian besar, hadirat besar sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti kita. Itu kayak ghos tidak. Kayak kasihku tidak. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan setiap manusia pilihan demi untuk menyelamatkan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, bagi orang yang menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang ingin mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW, bagi orang yang ingin mencari kebahagiaan akhirat, berhak mengamalkan sholat wakitiyah tanpa izin siapapun, tanpa ikut siapapun, tanpa masuk organisasi manapun, dengan catatan di bawah koridor yang telah ditentukan beliau Mbah Yai. Maaf sekali lagi saya tegaskan, bagi orang yang ingin mencari kebahagiaan abadan, bagi orang yang ingin mencari syafaat Rasulullah, bagi orang yang ingin mencari ridha Subhanahu wa taala, berhak mengamalkan sholat wakitiyah tanpa izin siapapun, tanpa masuk organisasi manapun, asalkan dengan syarat di bawah koridor yang telah ditentukan Mbah Yai. Bukan berarti saya melarang masuk ini, tidak. Artinya pengamal yang ikut organisasi, misalkan PW, PSB Miladiyah, monggo, jangan salah paham, monggo. Tapi dengan syarat tetap seperti apa yang diinginkan oleh Mbah Yai. Walaupun tidak ikut siapapun, tidak seperti apa yang diinginkan Mbah Yai, saya yakin dia bukan seorang mengamal. Maaf, dalam sebuah kitab terangkan, artinya gini, barang siapa kepada Allah Subhanahu wa taala sulit tanpa didampingi
seorang arif billah gurunya setan. Bertemu guru arif billah pun sulit. Apabila kita usaha pada Allah Subhanahu wa taala sudah bertemu guru arif billah dan kita beda lidahnya atau kita tidak sependapat dengan beliau, maka hubungan guru dan murid dicabut Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Dan nur ilahi yang ada di dalam hatinya murid dicabut Allah selamanya, kecuali kita menyamakan lidahnya kembali pada beliau, walaupun kita mendapat guru pengganti atau penerus. Artinya, kalau kita sebagai pengamal sudah mengamal Sawakidiyah, kemudian secara lahiriah beliau meninggalkan kita, dalam perjuangan kita sesuai dengan langkah beliau, maka oleh Allah kita dianggap bukan pengamal, bukan manusia yang menganggap, oleh Allah sendiri kita dianggap bukan pengamal. Di samping itu, nur ilahiyah yang ada di dalam hatinya murid cabut Allah selamanya. Walaupun mendapat guru pengganti misalkan Gus Safi, tetap dianggap bukan pengamal Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia kembali menyamakan misi-misi dengan Bayai sebagai penaklif Sawakidiyah. Sedangkan Bayai punya sesuatu. Beliau mampu menciptakan Sawakidiyah. Beliau manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti beliau membuat aturan-aturan yang telah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melanggar aturan beliau berarti melanggar aturan Allah. Sudah pasti itu. Terus dasar saya yang saya katakan tadi, barang siapa yang ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin mencari kebahagiaan akhirat dengan jalan mendapatkan syafaat Rasulullah, berhak mengamalkan Sawakidiyah dan ajarannya tanpa ikut siapapun, tanpa masuk organisasi manapun, dengan syarat tetap di bawah koridor yang telah ditentukan Bayai. Saya punya dasar. Pada saat tahun 88, insya Allah itu kubro terakhir dan fatwa terakhir beliau, Mbah Qaddasallahu sirrah. Beliau saat itu fatwa dari dalam kamar. Hadirin-hadirat, beliau fatwa dari dalam kamar. Hadirin-hadirat yang kami hormati, sabenernya kula pengen pidato dumateng podium, kula pengen bertatap muka langsung pidato dumateng podium, matur dumateng panjenengan sekalian. Ananging fisik kula sampun boten memenuhi syarat. Kula nyuwun ngapunten menawi matur dumateng saking kamar. Hadirin-hadirin yang kami hormati, pinten-pinten dinten kepengker wonten bangsa jin, penguasa jin, rajane jin niku nyuwun izin kula memperjuangkan Sawakidiyah. Ananging kula tahan rumiyin, mboten kula jawab. Kula nunggu jawaban panjenengan sekalian. Lajeng Bayai dawuh malih, hadirin-hadirin yang kawula hormati, sanggup mboten dados wakil-wakil kula? Napa jawabe? Sanggup. Sakniki mboten. Anaknya pundi sakniki sanggupane pundi? Padahal al-wakil mas wakil, yang diwakili harus sesuai, yang wakil harus sesuai yang diwakili. Tapi nyatane pundi? Mbah Ye mboten pandang bulu. Mbah Ye ngecak sinten berjuang. Nyatane pun pundi? Tengene kemawon kita mun salah. Padahal sanggup mboten. Demi sayangnya Mbah Ye kali kita sedanten. Demi gatine Mbah Ye kali kita.
Akhiripun raja jin ingkang nyuwun izin bayi ditolak. Amargi bangsa manusia teh sanggup sak niku. Di samping niku beliau dawuh malih mawi ngoten kawula ijazahaken sholawat Wakitiyah dumateng panjenengan sekalian. Panjenengan sekalian angsal ijazahaken sholawat Wakitiyah lan ajaran dumateng tiyang lintu mutlak. Saupamiya panjenengan sekalian nemu sholawat Wakitiyah lembaran sholawat Wakitiyah lan ajaran dumateng tong sampah, panjenengan namakan sah-sah mawon tanpa izin siapapun. Mawi kira tengok kita pelajari dawuh niku ijazah sing dipun paringaken dumateng tiyang-tiyang muni sanggup wae. Bahkan tanpa izin siapapun. Bahkan dumateng tong sampah pun menawi menemu tamalaken sah-sah mawon. Saat ini kesanggupannya pundi? Otomatis sanggup niku mboten pandang bulu, sinten mawon diwori. Mboten peduli niki PW, mboten peduli niki PSW, mboten peduli niki Miladiah, pokoke pengamal diwori. Saestu kula nyuwun apunten niki, nyuwun apunten mawi kula tantu, saestu. Gusipun kubro kedateng kedung lu. Beliau udah bayang ngoten, hendaknya acara-acara besar seperti itu bro dilaksanakan di Kedung Lu. Nyuwun ngapunten saestu kok nyuwun ngapunten. Kau namun menyampaikan amanah beliau. Sahabat kula mboten nyampaikan nggih kraru. Amargi kula mirengke ambak saat tunggian niku sebagai bukti kesanggupan kula dumateng bayai. Wakil sanggup Pak dadi wakilku. Mari kita sanggup, kita sampaikan napa wonten nih. Sampun ditambahi lan sampun dikurangi. Mbah Yai niku gati kalih kula, kalih panjenengan sekalian. Kita dipun paring kendaraan sing istimewa. Kendaraan sing boten usah bayar, kendaraan yang sudah pas sampai. Hadirin-hadirat yang kami hormati, bukti ini pun apa? Sudah pasti sampai. Dawuh Rasulullah, barang siapa dalam satu hari membaca sholawat kepadaku 1000 kali, maka roh tidak akan dicabut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dijanjikan surga. Dan barang siapa membaca sholawat kepadaku dalam satu hari 100 kali, maka orang bersangkutan dicukupi kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 kebutuhan, 70% untuk kebutuhan akhirat, sedangkan yang 30%-nya untuk kebutuhan dunia. Dan barang siapa membaca sholawat kepadaku pagi hari setelah subuh 10 kali dan sore harinya setelah asar 10 kali, maka syafaat itu akan aku berikan orang bersangkutan di akhirat. Dan barang siapa tidak ada, di saat umatku tidak ada yang membacakan sholawat kepadaku, apabila ada salah satu kelompok atau salah satu umatku membacakan sholawat kepadaku, maka rohku dikembalikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk menjawab sholawat dan salam orang bersangkutan kepadaku. Di sini sudah jelas bahwa kalau sholawat itu sudah pasti istighfar. Kalau istighfar belum tentu sholawat. Kalau dihubungkan dengan dawuh Rasulullah, kalau kita membaca dalam satu kali, dalam satu hari 1000 kali, maka roh tidak akan dicabut sebelum dijanji surga. Otomatis diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan syarat kita, kalau kita pengawas waktu harus dengan bayai. Kalau tidak sesuai, walaupun kita membaca 10.000 kali, tidak akan mungkin diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf.
Karena dalam taklif usul dijelaskan, barang siapa bertemu dengan arif billah, dia beda pendapat dengan beliau, maka dicabutlah hubungan guru dan murid oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaksud guru itu arif billah, sang mu'alif yang punya wakidiyah. Jadi pada intinya, kalau kita baca 1000 kali per hari, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan beliau, insya Allah itu akan terjadi. Hadirin yang kami hormati, dan di kisah lain disebutkan juga masih sabda Rasulullah, barang siapa membaca sholat kepadaku 1 kali maka dibalas Allah 10 kali, dan barang siapa membaca sholat kepadaku 10 kali maka dibalaslah 100 kali oleh Allah, dan barang siapa membaca sholawat 100 kali dibalaslah 1000 kali oleh Allah, dan barang siapa membaca sholat kepadaku 1000 kali maka dibalas oleh Allah di antara kedua matanya, di antara kedua mripate dicatat bebas dari munafik hidup di dunia, dan kelak di akhirat dikembangkan dengan orang-orang mujahidin. Itu pada dasarnya sama dengan apa yang disabdakan yang pertama. Barang siapa membaca 10.000 kali dalam 1 hari maka tidak akan dicabut roh sebelum jajanan surga. Sama, hanya saja beda redaksi dan mungkin beda kejadian, beda yang membawa, pada dasarnya sama. Nah begitu fadilah sholawat. Tapi yang jelas, sekali lagi saya tegaskan, harus sesuai dengan bahaya. Ikut siapapun nggak masalah, tapi harus sesuai dengan bahaya, dan jangan mengucilkan satu di antara lain. Jangan merasa lebih baik. Kalau kita ingin diakui bahaya, kenapa saya mengatakan demikian? Karena bahaya jauh dan bertanya, sanggupkah hadirin menjadi wakil-wakil saya? Sanggup, semua nangis. Saya tahu, dan saya waktu itu masih SMA, kalau nggak kuliah. Terus mana sanggupannya itu? Saya harapkan mulai saat ini, marilah kita bersama-sama berjalan dalam perjuangan suci ini. Dan dalam perjuangan janganlah mengucilkan seseorang, apalagi menyakiti. Dan beliau kita rugi kalau mengucilkan seseorang, kita rugi kalau menyakiti seseorang. Dan beliau sudah jelas, kita khawatirkan jangan-jangan yang kita sakiti kasih, bahkan kita di akhirat tidak mampu menahan, berjalannya tidak mampu. Di situ digambarkan ada suatu peristiwa, digolong-golongkan. Ada golongannya Syekh Qadir Al-Jilani, ada golongannya Syekh Nasabandiyah, ada golongannya Pengawal Wakidiyah. Kemudian Allah Subhanahu bertanya, "Hei, kok golongannya sapa?" Terus saya golongannya Syekh Qadir Jilani. Kemudian beda gak, kok golong aku. Nek masaku kowe go ngenek. Kemudian lari kepada golongannya Syekh Nasabandiyah. Kemudian dia bertanya, terus Syekh Nasabandiyah juga menjawab, "Duduk kok golong aku. Zamanku gak enek." Terus kemudian kita lari ke golongannya Pengawal Wakidiyah. Kemudian baik dia mengakui, bagaimana kita? Kalau bahaya tidak mampu, bagaimana kita? Kalau kita ingin dianggap sebagai muridnya, harusnya kita sesuai dengan beliau. Di situ bagaimana kita? Kalau beliau tidak mengakui, terpaksa kita terjebak oleh iblis, ikut iblis di neraka. Dan dalam perjuangan suci tidak ada menuduh, tidak ada menunjukkan seseorang, tidak ada. Kata Allah, barang siapa memakai salah satu jubahku akan aku lempar ke neraka jahanam. Jubah tegas,
hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang hanya boleh dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Contoh, tidak ikuti tidak sah, tidak ikuti tidak ada pengamal. Maaf. Yang dimaksud itu. Tapi jangan sekali-kali kita mudah mengatakan kalau tidak ikuti tidak ada pengamal. Tidak ikuti ini tidak ada pengamal. Jangan mudah mengatakan itu. Itu bahaya. Bahkan laknatullah, hati-hati loh. Laknatullah. Sebab itu Allah. Dan kami mengharapkan pengamal sesuai dengan bahaya ini. Akal karimah, menghargai, menghormati orang lain seperti pada beliau Rasulullah SAW. Hadirin yang kami hormati. Terus beliau itu menciptakan sesuatu di mana ciptaannya itu kita anggap, kita yakini bersama sebagai kendaraan menuju akhirat. Di mana kendaraan beliau adalah sholawat dan ajarannya. Jadi pada intinya beliau menciptakan sholawat dia. Itu bukan untuk organisasi. Maaf. Beliau menciptakan sholawat dia bukan untuk seseorang yang harus diikuti kita. Beliau menciptakan sholawat dia untuk menyelamatkan umat, untuk menjadikan umat bahagia dunia wa akhirah, untuk mengajak umat biar menjadi akhlak karimah. Beliau menciptakan sawakitiyah untuk mencari syafaat Rasulullah bagi pengamalnya, tidak untuk organisasi, maaf, tidak pula untuk seseorang. Jadi amalan sawakitiyah itu boleh diamalkan siapa saja, karena suatu amalan, bukan suatu, maaf, aliran atau suatu organisasi, tidak. Tua, muda, laki-laki, perempuan dari golongan manapun berhak mengamalkan sawakitiyah demi mencapai kebahagiaan di akhirah. Hadirin yang kami hormati, kalau kita ingat beliau, yang paling jelas jangan dianggap sepi. Siksa neraka itu berat dari hati. Kalau kita mendengar siksa kubur pun kita langsung mati dadak, kata beliau itu. Maka dari itu malah bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini, bersungguh-sungguh dalam menjalankan perjuangan suci ini, bersungguh-sungguh dalam membimbing, mendidik anak istri diarahkan kepada pengamal yang sempurna. Jangan sampai kita memperhatikan tetangga, memperhatikan kawan-kawan, tapi anak istri kita tidur, jangan sampai. Kalau dihubungkan dengan Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali gini, 1 dirham untuk keluarga lebih baik daripada 1000 dirham untuk fisabilillah. Oleh karena itu marilah dalam perjuangan suci ini yang kita dahulukan keluarga kita, kemudian masyarakat. Kenapa demikian? Itu juga tuntunan beliau. Sehubungan dengan setiap pengamal harus menjadi pejuang, setiap pejuang harus menjadi penyiar, kan itu. Jadi setiap pengamal wakitnya harus menjadi pejuang, setiap pejuang harus menjadi penyiar. Nah di sini kita kaji dulu satu persatu. Apa yang dimaksud perjuangan, apa yang dimaksud pejuang, apa yang dimaksud penyiar, apa yang disebut penyiaran. Nah sekarang pejuang. Setiap pengamal harus menjadi pejuang. Apa yang dimaksud pejuang? Pejuang itu orang yang melakukan. Penyiar, orang yang melakukan. Terus apa yang dilakukan? Kalau kita pejuang ya perjuangan. Perjuangan sawakitiyah dan ajarannya. Jadi perjuangan sawakitiyah dan ajarannya itu pengertiannya
ngelakoni sesuatu, melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, di samping umat masyarakat dari hancurnya moral, dijadikan golongan orang yang mengaustakan Allah Subhanahu wa taala atau mentauhid Allah Subhanahu wa taala melalui makrifat billah, marbil, yaitu makrifat billah. Di mana maksudnya itu makrifat billah, sholawat yang mengacu ke dalam makrifat, yang mengacu ke dalam tatanan hati, makrifat billah. Jadi pengertian perjuangan itu tadi melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, di samping umat masyarakat, dijadikan golongan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu perjuangan. Sedangkan penyiaran menyebarluaskan suatu cara untuk menjadi golongan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala kepada khalayak ramai. Jadi setiap pengamal harus berjuang. Setiap pengamal harus menjadi berjuang, setiap pejuang harus menjadi penyiar. Artinya setiap pengamal harus menyelamatkan dirinya sendiri, menyelamatkan keluarganya, di samping umat masyarakat dari hancurnya moral, dijadikan golongan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, setiap pengamal juga harus menyebarluaskan suatu cara menjadi golongan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, atau menyebarluaskan sholawat hadiah dan ajarannya di situ. Jadi mulai saat ini marilah kita bersama-sama berjuang bersama-sama, menyiarkan bersama-sama, biar kita bisa menjadi wakil-wakil beliau. Kalau kita diam saja, kita tidak akan bisa menjadi wakil beliau. Nah, beliau mendapatkan itu sesuai dengan Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum la tunaro, kan gitu. Dewa makan duweni man salamanno, anfusakum awamu, ahlikum. Sapa sing duweni ahlimu? Ya kuwi anak bojomu, warismu. Ora wong-wong kang duweni iman salamanno, tanggamu enggak. Ku anfusakum la tunaro. Beliau itu apa-apa yang dikemas beliau sudah sesuai dengan Al-Quran. Perjuangan itu sudah sesuai dengan kuah naro. Artinya apa? Sudah jelas, menyelamatkan diri kita, keluarga kita, di samping umat dari hancurnya moral, dijadikan golongan yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Otomatis menyelamatkan kita dari neraka, kan gitu. Kuah naro, wae wong duwe manfaatno. Angkusakum awamu, ahlikum, sing trimo hakmu, sing trimo warismu, ya kuwi anak bojomu, sok neraka, kan gitu. Sama. Pada intinya bahaya itu dengan tidak kita sadari melakukan perintah Quran. Kita tidak menyadari sebenarnya itu melakukan perintah Quran. Quran wakil Allah dan Allah Subhanahu wa taala di situ. Kenapa Allah memilih orang-orang seperti itu? Memilih beliau juga dalam rangka menyelamatkan hamba-hamba yang taat kepada Subhanahu wa taala. Yang tidak taat terjebak oleh iblis. Kowe jemanut. Iblis gitu. Kowe jemanut. Kalau sing bener, itu iblis. Akhirnya nanti pada iblis menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu beliau juga mendahulukan intinya dalam perjuangan pengamal sawakitiyah, perjuangan sawakit dan ajarannya itu harus adil antara istri dan amal sawakitiyah. Kebetulan itu mangkotir Allah Subhanahu wa taala. Saat itu saya juga di situ. Itu entah kebetulan atau memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya juga di situ. Nah, pada waktu itu ada tamu seorang kiai dari Jawa Tengah, dari Semarang, itu kiai besar.
Maaf sekali lagi saya mohon maaf. Itu entah kebetulan atau memang kodrat Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, tamu itu sang kepada beliau, nyuwun sewu Romoyo Masjid, saya sudah mengamalkan 40 hari. Nggih. Terus samangken garwa panjenengan kalih nggih. Maksudnya pripun ya Romo Yai? Kalih nggih setunggal garwa panjenengan niku amal sawakidiyah. Setunggal garwane sampean niku garwa sing sebenere kedadil. Nek mboten ate nggih kleru. Mengke awake dhewe berjuang tok mboten mikir anak bojo nyale aturan. Terus ngopeni anak bojo nyale aturan kedadil. Ayo sudah beliau antara berjuang dan membina anak istri harus seimbang, harus adil. Itu bisa balan, artinya bisa sempurna. Di samping itu kemudian beliau dahulu lagi, nyuwun apunten Yai, sampun penyiaran apa dereng? Nah, itu kan juga termasuk menyebarluaskan. Terus tamu tadi menjawab, ngapunten Romo, kula dereng mampu. Menawi kitab-kitab selain Wakidiyah kula ahline. Dawe ngoten. Mawi nyiaraken sawakidiyah kula dereng mampu. Amargi kula tasih cetek. Tasih nembe sekawan dosaan, nembe bar kala wingi. Terus Mbah Yai niku nyaut jawabe ngaten nyuwun apunten Yai. Sing penting wonten kemauan mboten masalah. Sampun njam malih nyuwun apunten Rama, tiyang-tiyang teng sekitar kula kathah sing ahli, kathah sing saleh, kathah sing alim pripun niku nek nolak. Lajeng dawuh beliau mboten ana napa-napa. Sing penting kita kersa. Kita mboten hak meksa kedah turun. Sesuai karo karepe dhewe. Niku hak Gusti Allah. Kewajiban kita sedaya namung nyaraken, namung nyebarluasaken, namung maringaken. Dene diterima mboten niku hak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun apunten kula tak tanggap. Napa pun ngoten kita. Nyare kono semua kok ditolak isin aku. Kok ditolak isin aku. Kowe sing iso ngomong pinter. Royokan isin. Keteh mboten ngoten lek kita dados wakil mbaye kedah sregep nyampekne dumateng sinten mawon. Nyare sawakidiyah dumateng sinten mawon. Diterima mboten diterima sanes urusan kita. Niku urusan Gusti Allah. Lek tiyang niku waktu dipun paringi niku oleh hidayah nggih trima, waktu mboten nggih mboten. Kan ngoten. Itu pada dasarnya niku kita namung menyampaikan tok. Itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saat ini kula lagi teng riku. Kula nggih wonten. Kula nggih mirengaken. Dados intinipun lek kita sanggup dados wakil Mbah Yai kados sing dijawab saat tahun 88 niku, monggo kita saat niki giat penyiaran ngejak tiang-tiang sing dereng nyarak, sing dereng ngamalaken, dereng paham sawakidiyah ajaranipun pun ngurusi sing pun amalan. Kadang wong sing ngamale pun wis aku wis ngamale ngene malah ngengkel mengke. Sing dereng pun kuwatah. Ngejak sing dereng mawon lah. Sing pun kersane urusan Gusti Allah. Sing dereng pun kita ajak sareng-sareng. Supados kita saged wonten manfaate. Saged diakoni urip teng donya sebagai wakil Mbah Yai. Niku sing penting. Di samping niku ingkang ujung ingkang paling akhir kula nyampekne malih niku Mbah Yai nggih dawuh. Di antarane ajaran wakidiyah lillah nggih. Bilah, birasul, lilghos, mawi lillah nggih
sedanten pun semerap nggih. Birasul nggih pun semerap. Lillah, lirasul, lillah kula kinten pun semerap sedanten. Lajeng birasul bilugh pun semerap. Lah niki bilah niku para doncake malih. Bilah niku wonten bilah bil itlah. Maksudnya ngaten. Terus bilah niku wonten dua kategori menawi dikepas. Sing pertama bilah niku Allah menghendaki, menciptakan, menggerakkan yang diridhoi. Nyusup Allah ndamel nggih. Ngerakaken, ngersakaken sing diridhoi. Lah niku intinipun. Maksudnya niku sawame kacang niku kacangipun. Setunggale Allah menciptakan, menggerakkan, mengendaki ingkang boten diridhoi niku kulite. Nah, terus teng redaksi niku bila segala gerak-gerik kita baik zahir maupun batin yang masyarakat ataupun yang tidak, kita menyadari yang menciptakan, menggerakkan, mengendaki Allah. Itu redaksi. Akan tetapi pengeterapannya itu dawuh beliau itu harus dibedakan menjadi dua macam. Yang satunya itu Allah menciptakan, menggerakkan, menghendaki yang diridhoi. Sedangkan yang satunya Allah menciptakan, menggerakkan, menghendaki yang tidak diridhoi. Jadi situ. Ini juga jebakan bagi kita untuk iblis. Karena dunia ini diciptakan hanya untuk jebakan. Mulai tadi sudah saya jelaskan. Nanti pada dasarnya hidup di dunia ini adalah satu jebakan, kesesatan. Jadi Allah menciptakan suatu aturan-aturan, suatu cara-cara untuk menyelamatkan hamba-hambanya yang taat. Termasuk billah. Itu juga cara Allah untuk menyelamatkan kita melalui bayain. Jadi kalau kita ingin mencari kebahagiaan akhirat, ingin mencari ridha subhanahu juga mengikuti apa-apa yang telah diprogramkan bayai, apa-apa yang telah ditentukan bayai. Karena ketentuan bayai juga ketentuan Allah dari Rasulullah SAW. Marbil itu marbil bilah. Marbil itu bilahnya ada dua warna. Jadi kalau kita kacang ya kacang itu kita kupas. Yang kita makan pasti kacangnya bukan kulitnya kan. Kecuali kalau monyet nggak punya pikiran langsung diontal, langsung diplok, langsung dipam. Sampai kita manungso dipun paring akal gunane damel milih, damel nglampahi aturan, lan cara yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kita. Itu kacang. Kacang itu kulitnya niku tasik dari dioncai niku dipilah. Lajeng dipun oncai kulite tik lah kulite dikek kiwa. Sing kiwa iki Allah gawe gerakne ngrasakne sing mbon diridhoi ditinggal mawon. Lah awake merasa masih jadi manusia. Sing setunggale sing niki sing kacangnya niku dipaham. Dilakoni. Lah niku Allah menciptakan merakan ingkang diridhoi dateng riku. Lek terpaksa luwe, setelah kesusu kene sitok, sak kulit bener napa-napa. Luwe kudanan lek mangan kepeh weteng wis kerut ngeloro, piye ene kacang sitok. Wong 5 kacang 5 sak kulit bener napa-napa doyan. Nggih sami kali kita mangan bangke. Lek teng alas mboten wonten napa sah, tapi mboten as, mboten doret mboten oleh ngoten niku. Tapi ngoten niku. Nanti pada dasarnya bilah niku segala sesuatu itu ada macam. Dan kita sebagai hamba Allah tentunya yang diberi akal, kita kedah konsekuensi. Mantap Allah. Amalnya Allah juga nyaman nyawa dhewe kan aturan Allah. Konsekuensi kita mantap Allah, sepatu sama Allah kan ngoten Pak. Nggih ta? Yang terakhir mau kita mujadah nyuwun Allah Subhanahu wa taala, nyuwun sama Rasulullah, mugi-mugi niku wonten manfaate sehingga kita dipun panjangan umuripun. Kita dipun ijabahi tujuan kita, hajat kita, kusipun
kita dipunakeni sebagai pengamal bayai. Amin. Monggo kita niat lillah mujadan iki nderek Allah Subhanahu wa taala, nderek sunah Rasulullah, nderek bimbingan beliau zaman. Lah kita niati nderek sunah, nderek perintah Allah, nggih. Kita niati nderek sunah Rasulullah. Kita niati nderek bimbingan zaman niku lillah, li Rasul, bil Ghos. Lajeng kemudian kita jiwai billah, kita jiwai birasul, derek kita jiwai birasul, maksudnya kita bisa melakukan ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ikut sunnah Rasul, ikut bimbingan Ghos itu karena jasa beliau Rasulullah SAW. Berarti bil Ghos, kemudian billah, kemudian birasul, kemudian bil Ghos. Kita bisa seperti juga karena jasa beliau zaman. Yang terakhir kita akui, kita jiwai, kita dasari billah. Semua ini yang menggerakkan, menciptakan, menggerakkan, mengendaki Allah. Jadi akhirnya nanti lillah billah, li rasul billah, lil ghos billah. Kita lillah kalau tidak billah tidak bisa. Kalau tidak Allah yang membesarkan kita tidak bisa. Rasul juga kalau tidak Allah yang membesarkan tidak bisa. Jadi pada dasarnya li rasul billah, lil ghos billah. Monggo kita toto mana kita toto adab kita, sampun ngantos kita niku adab mboten beradab adab bahaya niku. Terus adab mboten beradab ketoke adab bahkan surat adab bahayai. Adab kali anake kali kula. Pano malah surat adab bahayai. Nggih repot nggih. Kita surat adab kali kula adab bahayai. Nggih sekecok ngoten. Kalau kula mboten adab mboten napa. Lek kali bahayai kita adab. Kalau jeneng Nabi udah adab. Lek kalian sawi mboten adab mboten masalah. Wong sawi mawon. Nggih ta? Monggo. Al-Fatihah. Ya safi al-khalqi sholatu wassalam. Alaika nur falqi hadian ana. Wa salahu wa ruha wa dribni. Wa ghadalam abada wa rabbini wa laisali ya sayyidi siwaka wa intaru dakundusa sondalika ya safi'al khalqi sholatu wassalam alaika nura khalqi hadiyan wa salahu wa ruha wa dirikni wa ghadalam abada wa rabbini wa laisali ya sayyidi siwaka Pain taruh dapat usaha sonalika hadirat monggo kita bayangkan yang Nabi rawuh depan mriki mawi kita mboten saged kita yakin nih yang Nabi datang depan mriki maringi syafaat kita ya safi al khalqi sholatu wassalam alaika nur khalqi hadiyalah wa salahu wa ruha wa adrika Waqadalam gabada wa rabbina Walisali ya sayyidi siwaka Fa'intaru dakun dusa sondarika Ya sayyidi ya Rasulullah 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 Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musiratil hadrati aliyah hadirat yang kami hormati mari kita benar-benar menjaga adab kita kepada beliau sebab beliaulah tumpuan kita utama. Tanpa ada beliau maka kita tidak akan mendapat syafaat Rasulullah. Sungguh kita benar-benar mohon pada beliau
mohon didikan, mohon bimbingan kali Allah Subhanahu wa taala. Mohon pancaran batin supaya diantarkan menghadap Tuhan kita. Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ilayya sayyidi binazillah musilatil hadrati aliyah. Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ilayya sayyidi binazillah musilatil hadrati aliyah. Ya Syafi'al ya Habiballahi salatuhu alaika ma salami galat wa durakilati bifadati khud biyati ya sayyidi wal ummati. Ya Syafi'al ya Habiballahi salatuhu alaika ma salami galat wa durakilati bifadati khud biyati ya sayyidi wal ummati. Ya Syafi'al ya Habiballahi salatuhu alaika ma salamihi galat wa durakilati bifadati khud biyati ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami walali wajali anama musri'in fil waqiti ya Rabbi alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarib ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami walali wajali anama musri'in fil waqiti ya Rabbi alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarib ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami walali wajali anama musri'in fil waqiti ya Rabbi alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarib ali bainana ya Rabbana. Allahumma barik ma khalaqta wa bi ibadah ya Allah wa bi hadhihi mujahadah ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa bi ibadah ya Allah wa bi hadhihi mujahadah ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa bi ibadah ya Allah wa bi hadhihi mujahadah ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa bi ibadah ya Allah wa bi hadhihi mujahadah ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa bi ibadah ya Allah wa bi hadhihi mujahadah ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa bi ibadah ya Allah wa bi hadhihi mujahadah ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa bi ibadah ya Allah wa bi hadhihi mujahadah ya Allah. Istighfar. Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, pengamal sawah setiap pasuruan yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, memohon Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, pribadi kita, keluarga kita, tanah famili kita, keluarga kita, masyarakat lekas berbondong-bondong salam. Amin. Masyarakat lekas mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita menjadi orang yang berguna, bermanfaat dalam kehidupan ini. Monggo. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi ahad zaman wa awanihi wa sa'iri awliyaka ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam
wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi al-zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum Allahumma birakis mikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi al-zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum baligh jami'al alamin nidana hadza ajal bi tasir baligh jami'al alamin nidana hadza ajal bi tasir baligh jami'al alamin nidana hadza ajal bi tasir fa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli shay'in qadir fafiru ila Allah 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 wa qul ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana zahuqa Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati dan dimuliakan Subhanahu wa taala, malam hari ini tadi sudah saya jelaskan pada intinya hidup di dunia ada cobaan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala membuat aturan-aturan dan tata cara untuk menyelamatkan hamba yang taat. Dan sekarang kita di zaman Wahidiyah, di zaman Wahidiyah, di zaman ajaran Wahidiyah, mari kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkan, melaksanakan pengamal Wahidiyah dan ajarannya. Marilah kita yakin yang sebesar-besarnya ini semua mendapat Tuhan wa ta'ala. Amin. Sebuah keyakinan perlu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, bismillahirrahmanirrahim, ana idza dzani abdi bi Allah. Aku miturut panyangkon hambaku. Panyangka ateges keyakinan. Yen kita gadhe keyakinan sae insyaallah ing ngadepun barang kadematan kita selesai. Nah engko sebaline, mami kita yakini awan ing ngadepun barang Allah Subhanahu wa taala, awan yang terjadi. Pramila punika mau kita yakin-yakinnya niku ijabah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kita dipanjangkan umur kita. Amin. Amin. Dipun ijabahi hajat-hajat kita. Amin. Dipun hapus dosa-dosa kita dengan Subhanahu wa taala. Wonten ing kurang sawal menika. Amin. Lan dipun ampuni saking kesalahan kita dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kusipun kesalahan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan kita dipun paring husnul khotimah. Amin. Waktu di kesana Subhanahu wa taala sesuai kali sabda Rasulullah dan janji Rasulullah. Mugi-mugi kita benjing dipun bebasaken saking neraka. Amin. Dipun awuraken tiang-tiang mujahidin lan bahaya kados Amin. 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 Hadirin yang kami hormati, sepindah malih ingkang kula aturaken kita yakini sami-sami. Amin. Ingkang terakhir kula aturaken matur suwun jazakumullahu khairati wa sa'adati wa akhirah ingkang pundi atas kepercayaanipun ingkang sampun dipun dumateng kami utawi waktu ingkang dipun paring dumateng kami kanthi iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati wa akhirah. Lan yang terakhir perlu kula aturaken dumateng panjenengan sekalian, nyunapunten kula niku sanes rama yai, nyunapun saestu. Kula Gus Safi mawon utawi
lek Gus Safi niku sungkan pun asma kula Ahmad Safi wakil Sunario. Mawi Romo Yai kula boten pantes disebut Romo Yai nyuwun ampun saestu. Kula kaget kok disebut Romo Yai. Nyuwun ampun kula sang Romo Yai Safi. Kula Gus Safi mawon. Mawi sungkan asma kula asmi lengkapipun Ahmad Safi wakil Sunario. Lek lare-lare nyeluk kula Syekh Ahmad Al-Bandari. Nyeluk kula Syekh Ahmad bener napa Syekh Ahmad kula langsung sekeco teng kuping lan langkung pantes timbang Romo Yai. Nyuwun apunten. Nggih rencang-rencang derek mawi manggil kula mawi sungkan Gus nggih Syekh Ahmad mawon. Niku langkung kula hormati. Amargi lek kula niku nyeluk kula Romo kula asring suwate kula bayai saestu. Kula niku mboten pantes Romo. Para malih kula elingaken benjing-benjing mawi wonten acara-acara saene mah Syekh Ahmad Al-Bandari mah langkung sekeco lan langkung umum nggih. Nyuwun apunten ingkang kaping kalih kula atur panitia pelaksana kusipun saja menika Pak Makrus CS jazakumullah khairan wa sa'atul akhirah. Lan ingkang paling akhir mengenai soal-soal ingkang kula sampaiaken khusus ingkang boten cocok dengan manah lan ingkang nyakiti derek-derek kula nyuwun ampun ingkang kathah. Akhirul kalam wabillahi hidayah. Amin Rasulullah SAW. Amin Ghosi Azam Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.